Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji serta rasa syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Amiruddin SPD IMA yang selama ini digantikan oleh Bapak Agamsyah Falepi MPD. Baiklah, di sini kami ingin mereview sebuah makalah dari kelompok 8 yang dimana kami berasal dari kelompok 2. Sebelum itu marilah kami ingin memperkenalkan diri saya sendiri sebagai moderator, yaitu Aurila Fijameza, yang di sebelah saya Diana, yang di sebelah saya lagi Khairanisa, yang dimana kelompok 8 ini berjudul Masa ke-8 Dunia Barat dan Masa Kemajuan Islam, Transformasi Intelektual Islam terhadap Dunia Barat dan juga kontribusi Islam terhadap Dunia Barat. Selanjutnya itu adapun pendahuluan yang dimana agama Islam pada masa ke-7 Masehi dan segera mengalami ekspansi yang sangat cepat pada masa selanjutnya. Pada masa kekuasaan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Islam telah mencapai seluruh Arabia di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Islam ke wilayah Bizantium, Palestina, Mesir, dan wilayah-wilayah Persia dan Irak. Pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, perluasan wilayah agaknya berhenti karena timbulnya konflik internal antara umat Islam. Namun demikian dinasti Umayyah kemudian melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam ke seluruh Afrika Utara, Andalusia, selanjutnya Kaukasus, perbatasan Bizantium, Asia Tengah, Transoksania, dan wilayah Zin di India. Bahkan pada masa ini dikenal sebagai masa ekspansi secara besar-besaran baik di timur maupun di barat. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah ke Asia Tengah. Selanjutnya selain itu adapun di Asia Selatan sampai ke Asia Tenggara, di mana ekspansi ke wilayah Asia Tenggara dilakukan oleh para pedagang dan sufi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya masuk ke pembahasan, yaitu yang dibacakan oleh rekan saya Juliana. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang masa kegelapan dunia barat dan kemajuan dalam dunia Islam. Jadi di saat dunia barat mengalami stagnasi ataupun tidak aktif dalam dunia pemikiran untuk mengembangkan keilmuan dan peradaban manusia, Islam telah mencapai kejayaan dalam perkembangan pemikiran ilmu pengetahuan, sehingga peradabannya sangat tinggi. Hal ini itu terjadi karena terdorong oleh dua faktor, yaitu faktor pertama yaitu faktor eksternal dan internal. Jadi dari segi faktor internalnya, ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana wahyu yang pertama itu turun kepada Nabi Muhammad adalah perintah Iqra yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu memberi perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu dan pengetahuan. Jadi yang dari segi dorongan dari segi eksternalnya yaitu diperoleh melalui kekuatan sistem pendidikan yang integral dan dinamis. Di antaranya itu ketersediaan perpustakaan yang memadai pada setiap lembaga pendidikan, serta dorongan dari penguasa dengan menyediakan sarana yang dibutuhkan para ilmuwan dalam mengembangkan teorinya, bahkan menghargai setiap para ilmuwan dalam mengembangkan teori-teorinya. Jadi Islam itu mengalami kejayaan di wilayah Eropa berlangsung cukup lama sampai pada masa kehancurannya. Jadi kejayaan Islam ini berlangsung bersamaan dengan masa Renaissance ataupun masa kegelapan di Eropa.
Tumbuhnya lembaga pendidikan yang demikian ini bukan hanya di wilayah kekuasaan Nizam Al-Mulk saja, akan tetapi juga di wilayah-wilayah Islam lainnya seperti Universitas Muatan Syariah, Cordova, Granada, dan lain sebagainya. Pada masa ini juga tumbuh sejumlah tokoh dan ilmuwan yang menumbuhkan budaya ilmiah. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Khairulisa yang akan membahas poin selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi intelektual Islam ke Barat. Kemajuan diperoleh dunia Barat pada saat ini tidak terlepas dari mata rantai kemajuan dan peradaban umat sebelumnya. Sebelum Barat mencapai kemajuan dunia Islam, pernah mengalami hegemoni peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, sejatinya terdapat kontribusi Islam terhadap Barat. Barat dianggap mampu menyajikan berbagai tema baru secara dinamis dan beragam, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap teknologi modern. Pada masa ini, para ilmuwan dianggap kafir zidik keluar dari agama Masehi karena mereka disiksa dan dihukum dengan berbagai macam hukuman. Sebagian dari mereka melarikan diri ke Asia dan menetap di Syria, Irak, dan Jazirah Arab, di mana mereka dapat bebas mengajar ilmu dan filsafat Yunani. Oleh karena itu, tindakan gereja tersebut, maka dunia Barat sunyi senyap dan filsafat dan ilmuwan pengetahuan selain ilmu agama Masehi. Sementara itu, dunia Islam sibuk melakukan pengkajian, pengembangan, dan ilmu pengetahuan yang pesat sehingga melahirkan peradaban yang bernilai tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Juliana. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yang dimana saya ingin menjelaskan tentang kontribusi keilmuan Islam dan perkembangan dunia Barat modern. Jadi dalam sejarahnya mulai abad ke-11 hingga abad ke-13, khususnya pada tahun 1050 sampai 1300 Masehi. Sebaliknya, terdapat stagnasi ilmu pengetahuan di belahan Eropa dikarenakan dogma gerejani. Banyak lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu dan filsafat yang ditutup. Adapun upaya-upaya untuk mentransferkan ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia Islam ke dunia Eropa melalui menerjemahkan sejumlah buku-buku dan mengirimkan sejumlah mahasiswa mereka untuk belajar di dunia Islam. Hasil dari pencerahan ilmu pengetahuan inilah yang akhirnya menghasilkan institusi baru ilmu pengetahuan di Eropa. Baik, mungkin penjelasan dari kelompok kami hanya sekian dan akan kami kembalikan ke moderator. Kemudian adapun kritik kami mengenai makalah yang telah dibuat, bahwa di materi tersebut menjelaskan bahwa penyebab adanya kegelapan dunia Barat karena adanya dogma gereja yang membuat ilmuwan Barat itu keluar dari negerinya dan keluar dari Islam, namun tidak dikatakan secara lengkap bagaimana penyebab hal-hal yang lainnya seperti kemunduran Kekaisaran Romawi, kemudian faktor penyebab dari segi ekonomi, faktor-faktor lainnya pula, dan kontribusi dunia Islam terhadap dunia Barat itu masih banyak yang perlu dibahas, seperti bagaimananya pengaruh terjadinya perang salib yang membuat antara dunia Islam dan Kristen itu membawa pengetahuan dan teknologi Islam ke Eropa. Selain itu, alangkah baiknya ditambahkan bagaimana sih pengetahuan dan teknologi itu bisa masuk ke dunia Islam sehingga Barat itu bisa berkontribusi dengan dunia Islam. Dan itu saja. Jadi ada tambahan kritikan sedikit mengenai makalah dari kelompok 8, yang dimana di dalam makalah tersebut banyak kami temui kata-kata yang
susah difahami ataupun seperti seharusnya itu satu kata akan tetapi spasi yang tidak beraturan. Misalkan nanti ada tulisan seharusnya satu kata tapi dipisah seperti itu. Baiklah, mungkin ini review dari kami mengenai makalah yang telah kami bahas. Mohon maaf atas segala kesalahan dan pembahasan-pembahasan kami yang masih ada kurangnya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.